Pernah nggak sih, kamu lagi scroll Instagram, tiba-tiba ngerasa hidupmu tuh paling B aja di dunia. Semua orang kayaknya hidupnya keren banget. Ada yang workout pagi-pagi, ngopi cantik, kerja di coworking space, dan pulang-pulang bawa hampers. Yang lain pamer couple goals, kerjaan impian, dan rumah estetik dengan jendela gede yang kena cahaya matahari. Sementara kamu masih ngeluh di kasur, sambil mikir, kenapa hidupmu kok rasanya flat? Mau cerita takut dibilang ngeluh mulu. Mau diem, makin ngerasa sendirian. Dan yang paling nyebelin tuh, kadang kita sendiri nggak tahu kenapa ngerasa sedih. Kayak ada yang kosong, tapi nggak bisa dijelasin. Padahal, hidupmu nggak seburuk itu. Tapi tetap aja, ngerasa nggak cukup. Hari ini, aku mau ajak kamu kenalan sama satu buku yang jujur ngerubah banget cara aku ngelihat diri sendiri. Judul bukunya The Gifts of Imperfection, karya Brené Brown. Brené ini peneliti soal rasa malu, keberanian, dan penerimaan diri. Tapi, bukunya tuh nggak kaku sama sekali. Justru ngebuka mata kita kalau ternyata cara kita ngejalanin hidup selama ini tuh banyak banget dipengaruhi rasa takut dinilai, takut dibilang gak cukup, dan takut jadi diri sendiri. Lewat buku ini, dia ngajarin satu hal penting. Kalau kita mau hidup bahagia, kita harus berani melepas topeng kesempurnaan. Kita harus berani hidup sepenuh hati, meskipun gak sempurna. Dan ngomong-ngomong, selamat datang di channel Buku Bekas, tempat kita ngobrolin buku-buku, tapi dibahas dengan bahasa yang santai dan relate banget sama kehidupan kita sebagai generasi yang sering capek. Brené Brown memulai risetnya dari satu pertanyaan yang cukup sederhana, tapi jawabannya rumit banget, yaitu kenapa sih banyak orang merasa tidak cukup? Dan ternyata jawabannya seringkali berakar dari satu hal, yaitu malu. Bukan malu karena telat datang atau lupa bawa dompet, tapi rasa malu yang lebih dalam. Malu karena merasa diri ini nggak pantas, nggak layak dicintai, atau nggak cukup baik dibanding orang lain. Rasa malu ini sering datang barengan sama rasa takut ditolak. Makanya, banyak dari kita akhirnya bikin versi palsu dari diri sendiri. Kita berpura-pura kuat, berpura-pura produktif, dan pura-pura happy. Padahal dalamnya kosong. Nah, menurut Brené, kalau kita mau hidup sepenuhnya, yang dia sebut dengan wholehearted living, kita harus berani menghadapi rasa malu ini. Bukan buat dilawan atau ditolak, tapi buat diterima dan dipahami. Kita juga harus mulai membedakan antara rasa malu dan rasa bersalah. Karena ini dua hal yang mirip, tapi dampaknya beda banget. Contohnya dari rasa bersalah, aku sadar melakukan hal buruk. Ini artinya kamu sehat karena kamu masih punya nurani. Sedangkan kalau dari rasa malu, aku ini buruk. Kata-kata ini yang bikin kita lumpuh. Karena kita jadi takut tampil, takut salah, dan takut ditinggal. Dan ketika kita kebanyakan menekan rasa malu, kita jadi gampang perfeksionis. Dan kita sering mengira perfeksionisme itu standar tinggi. Padahal itu cuma akalan-akalan kita supaya bertahan dari ketakutan ditolak. Brené ngajak kita buat ninggalin hidup yang penuh pencitraan dan mulai jalanin hidup yang otentik, berani jujur, berani nerima kekurangan, walau nggak selalu indah. Dan yang paling penting, sadar bahwa kita semua layak dicintai, tanpa syarat. Jadi, kalau kamu pernah ngerasa takut jadi diri sendiri, itu wajar. Tapi bukan berarti harus terus kamu pelihara. Di bukunya, Brené Brown ngasih 10 panduan hidup yang disebut Guideposts for Wholehearted Living. Tapi tenang, ini bukan aturan kaku atau teori rumit. Justru, ini cara sederhana biar kita bisa hidup lebih jujur, lebih tenang, dan lebih sayang sama diri sendiri. Aku coba bahas satu-satu, dengan bahasa yang gampang banget kamu cerna. Pertama, berhenti ngejar kesempurnaan dan mulai terima diri sendiri.
Perfeksionisme sering disangka sebagai usaha buat jadi yang terbaik. Padahal, lebih ke rasa takut dikritik. Kita pengen semuanya sempurna, supaya nggak dibilang gagal. Padahal, manusia tuh emang nggak ada yang sempurna. Mulai dari cukup, itu jauh lebih sehat daripada terus-terusan merasa kurang. Kedua, belajar bersyukur, bukan terus merasa kurang. Kita sering mikir gini, kalau udah punya ini, pasti bahagia. Tapi begitu punya, muncul lagi keinginan baru. Capek ya kalau gini terus. Makanya, Brené ngajarin ini. Bahagia itu muncul waktu kita sadar kalau yang kita punya sekarang udah cukup buat disyukuri. Ketiga, istirahat dan main itu penting, bukan dosa. Kita hidup di budaya yang suka muji orang sibuk. Padahal, sibuk bukan selalu berarti produktif. Badan kita butuh istirahat, hati kita juga butuh seneng-seneng. Main itu bukan buang-buang waktu, tapi bentuk cinta sama diri sendiri. Keempat, hentikan kebiasaan bandingin diri. Medsos sering bikin kita ngerasa kalah. Kita lupa kalau yang kita lihat itu cuma potongan terbaik hidup orang. Setiap orang punya waktu dan jalannya sendiri. Kamu nggak harus sama kayak mereka, dan itu nggak apa-apa. Kelima, belajar percaya, meskipun nggak semuanya jelas. Sering banget kita ngerasa harus tahu semuanya sekarang juga. Padahal, ada hal-hal yang baru akan kelihatan maknanya setelah dijalanin. Percaya sama intuisi dan proses. Karena, nggak semua harus kamu kontrol dari awal. Keenam, ekspresikan dirimu. Walaupun nggak sempurna, bikin karya, nulis, gambar, atau nyanyi, kadang kita nunda-nunda karena takut jelek. Padahal, kreativitas itu bukan soal hasil, tapi soal keberanian nunjukin siapa kamu sebenarnya. Ketujuh, nggak harus selalu tahu semuanya. Pura-pura paham biar kelihatan pinter itu melelahkan. Jauh lebih keren jadi orang yang jujur dan bilang, aku belum ngerti, tapi aku mau belajar. Rasa ingin tahu, itu tanda kamu masih tumbuh. Kedelapan, tulus itu kekuatan, bukan kelemahan. Kadang kita nutupin hati supaya nggak sakit, tapi terlalu lama pura-pura cuek malah bikin kita hampa. Brené ngajarin, jadi orang yang tulus dan berani peduli, itu justru bentuk keberanian paling tinggi. Kesembilan, hargai tubuhmu, bukan cuma bentuknya. Olahraga, gerak, atau sekadar nari sendiri di kamar, itu cara kamu bilang ke tubuh, aku sayang kamu. Bukan soal berat badan, tapi soal koneksi antara tubuh dan rasa syukur kita. Kesepuluh, semua nggak harus dikejar. Kadang kita butuh tenang. Kita sering keburu-buru, takut ketinggalan. Padahal, tenang, diam, dan napas itu penting. Hidup bukan lomba. Kita boleh berhenti sebentar, buat ingat arah kita sendiri. 10 hal ini bukan buat dijalanin semua sekaligus, tapi bisa jadi teman, buat pelan-pelan kamu kenal lagi siapa dirimu sebenarnya. Dan yang paling penting, kamu merasa cukup dengan segala kekurangan dan kelebihanmu. Brené Brown gak cuma ngajarin kita buat nerima diri dan lepas dari perfeksionisme, dia juga ngebahas gimana kita bisa menghadapi konflik yang sering muncul dalam diri kita. Seringkali kita merasa terjebak di antara mau jadi diri sendiri, tapi takut nggak diterima. Mau tampil apa adanya, tapi takut dianggap lemah. Atau mau maju, tapi takut gagal. Itu semua bagian dari proses hidup sepenuh hati yang nggak selalu mulus. Brené bilang, justru keberanian itu muncul saat kita berani jalanin ketidakpastian dan kerentanan. Kalau kita terus berusaha jadi sempurna, dan menutupi semua rasa takut, kita malah kehilangan kesempatan untuk benar-benar terhubung sama diri sendiri dan orang lain. Contoh nyata yang sering diceritakan Brené adalah tentang orang-orang yang berani berbagi cerita hidupnya yang rapuh dan gak sempurna, dan justru itu yang bikin mereka jadi inspirasi. Misalnya, Emma Watson, aktris yang dikenal di dunia internasional, pernah cerita bagaimana dia sempat mengalami kecemasan dan rasa nggak percaya diri. Dia bilang, saat dia mulai menerima kekurangannya dan berani tampil apa adanya, hidupnya jadi lebih damai.
Bukan berarti semua masalah hilang, tapi dia merasa lebih kuat dan lebih bebas. Contoh lain adalah Brené Brown sendiri, yang dulunya takut banget untuk membuka diri, tapi akhirnya berani membagikan hasil penelitiannya dan cerita pribadinya. Sekarang, dia jadi sosok inspiratif yang banyak membantu orang belajar menerima diri. Ada 3 pesan penting dari bagian ini. Pertama, nggak masalah kalau kamu merasa takut atau nggak nyaman. Kedua, justru itu tanda kamu sedang berada di proses pertumbuhan. Ketiga, berani menghadapi rasa takut itu. Langkah besar menuju hidup yang lebih jujur dan penuh arti. Kalau kamu pernah merasa ragu, insecure, atau takut dibilang aneh, ingatlah, kamu nggak sendiri. Semua orang pasti pernah di titik itu. Dan kalau mereka bisa, kamu juga pasti bisa. Hidup itu bukan tentang jadi sempurna, tapi tentang berani muncul ke dunia dengan luka, gagal, atau takut, dan tetap bilang, aku layak dicintai. Jangan tunggu semuanya beres dulu buat merasa cukup. Kamu cukup dari sekarang. Jangan biarkan ekspektasi orang lain nyetir hidupmu. Karena kamu yang paling tahu apa yang bikin kamu hidup. Terima kasih udah nemenin sampai akhir. Aku harap kamu ngerasa sedikit lebih lega dan semoga kamu juga bisa kasih ruang buat nerima diri sendiri. Kalau kamu suka, klik tombol subscribe. Dan kalau mau baca bukunya sendiri, aku sudah taruh linknya di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.